Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hamzah Nur Fadilah dari Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan akan memaparkan materi mata kuliah biomonitoring. Materi yang pertama, biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah komunitas organisme yang keberadaannya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Kemudian ada jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bioassessment study. Yang kedua, toxicity bioassessment. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu penilaian toksisitas langsung dan bioassessment perilaku. Kemudian yang pertama, bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu fungsi dan struktur komunitas. Menurut Ziglio et al., bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang ada di lingkungan tersebut. Dalam lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya dengan pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Kemudian yang kedua, toxicity bioassessment. Toxicity bioassessment adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis dan toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau sel. Setelah polutan yang berpengaruh teridentifikasi, pendekatan pemodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat kimia, fisika, senyawa, dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Kemudian materi yang kedua ada avertebrata. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan tidak memiliki tulang punggung antar rusuk belakang. Kemudian biota. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh, tulang belakang atau vertebrata. Invertebrata dibagi menjadi beberapa filum, yaitu filum Annelida, Arthropoda, Coelenterata, Echinoderma, Mollusca, Porifera, Platydelmintes, dan Nemadelmintes. Kemudian vertebrata dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas Chondrichthyes, Osteichthyes, Agnatha, kemudian ada kelas reptil, Aves, Mamalia, atau Tetrapoda. Kemudian perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Kemudian nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Kemudian ada perifiton, organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyimbul ke permukaan air. Kemudian yang terakhir bentos, organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan.
Kemudian materi yang ketiga, ekosistem air. Ekosistem adalah suatu sistem di dalam di mana terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lainnya, serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Yang pertama ada komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda di tempat yang sama. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik. Abiotik adalah makhluk atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain ada suhu. Suhu itu sendiri adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Kemudian ada cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Biasanya cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis oleh tumbuhan. Kemudian air. Air terdiri dari molekul H2O. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kemudian ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir atau lotik dan ekosistem air tenang atau lentik. Kemudian ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada esturi atau muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Kemudian ada zona intertidal atau zona pantai. Pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat pada substrat keras. Kemudian ada zona neritik. Zona neritik merupakan bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut sehingga jarak tertentu. Kemudian ada zona laut terbuka atau oseanik. Zona laut terbuka, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion kloridamin mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan mengalami penguapan besar. Kemudian materi yang keempat, konsep biomarker. Biomarker itu sendiri adalah tanda-tanda terpapar, efek, atau kerentaan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditujukan untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penilaian risiko. Secara luas, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel secara indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Nah, selanjutnya pengkategorian biomarker. Yang pertama ada biomarker paparan. Biomarker paparan adalah substansi atau metabolitnya dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Yang kedua, biomarker efek. Biomarker efek adalah perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang potensial. Kemudian yang ketiga, biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Paparan dan biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi atau paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami secara
siklus kimia atau metabolitnya di dalam tubuh, dan mekanisme penyakit atau efek buruk. Contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium antara lain methylthioneins atau MTS, malonedialdehyde atau MDA, glikogen, dan asetilcholinesterase atau AC. Kriteria biomarker. Yang pertama, biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Yang keempat, identifikasi variabilitas atau non-toxicologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matrik. Antara lain ada urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan efek kerentanan, dan jenis kimia atau senyawa induk atau metabolit, mudah menguap atau tidak mudah menguap, hidrofobik, tidak stabil atau persisten. Ekotoksikologi. Menurut Leah, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Rand Rouhaut pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi, organisme menetapkan batas penyelidikan, sedangkan ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.